Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazilatur Rahmah dengan NIM 23004017. Baiklah, di sini Zila akan membahas tentang etika. Etika ini adalah cabang filsafat yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan tentang moralitas, yaitu tentang yang benar dan apa yang salah, baik dan buruk. Setelah itu serta bagaimana seharusnya seseorang itu harus bertindak. Etika mencakup analisis sistematis, baik itu pembenaran dan rekomendasi tentang tindakan moralitas atau tentang tindakan moral manusia. Ini melibatkan prinsip-prinsip yang membimbing perilaku manusia dalam berbagai konteks, baik secara pribadi, sosial maupun profesional. Di sini karena Zila ingin membahas tentang etika beragama, karena Zila agamanya Islam, maka Zila mengangkat sebuah contoh pelanggaran etika beragama. Islam memegang dua, didasarkan hukum. Yang pertama itu ada syariat atau syariah. Etika Islam itu banyak didasari pada Al-Quran dan hadis. Syariah ini mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk moralitas, keuangan, pernikahan, dan hubungan sosial. Yang kedua itu ada rukun Islam. Rukun Islam ini ada 5. Yang pertama itu membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua itu sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat berpuasa. Dan yang kelima itu naik haji bagi yang mampu. Dan semua ini memberikan kerangka kerja etis dan spiritual bagi umat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya Zila akan mempertontonkan cuplikan dari video tentang pelanggaran etika beragama. Cek tidak? Ceritanya kita minum dulu lah. Asli lagi puasa loh guys, masa kalian minum di depan nasi? Masih puasa? Iya. Oh, gitu. Kak, nggak boleh seperti itu kak. Sebaiknya kan itu kakak nggak beretika namanya. Mohon maaf ya kak ya sebelumnya. Karena ini tuh kayak nggak sesuai sama etika kita ya, dengan Pancasila nomor 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya kan kak. Apalagi kita tuh harus saling menghargai sesama. Apalagi kakak tahu dia sedang berpuasa, tapi kakak bilang seperti itu. Tanggapan kakak itu sepertinya tidak baik gitu kan kak. Lain kali mohon dirubah ya kak ya. Kenapa tidak baik ya? Ya itu karena tidak menghargai kan, kakak tahu orang lagi puasa gitu kan, tapi kakak malah begitu tanggapannya, nggak baik gitu loh kak. Maaf ya sih. Lain kali kami akan menghargai orang yang berpuasa. Iya. Ternyata kan iman itu kan masing-masing. Iya, itu juga betul sih kak. Ya udahlah. Jadi cuplikan video tadi itu ketika seseorang sedang berpuasa dan kita makan minum di depannya, terutama jika kita tuh juga seorang muslimah dan tahu juga kalau dia sedang berpuasa, itu tindakan itu bisa disebut sebagai pelanggaran etika yang disebut kurangnya rasa hormat dan tidak sensitif terhadap perasaan orang lain. Dalam konteks ini, tindakan itu menunjukkan kurangnya empati dan penghargaan terhadap ibadah dan pengorbanan yang sedang dijalankan oleh sesama muslim yang berpuasa tadi. Dalam konteks Pancasila, khususnya sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan rasa hormat terhadap keyakinan agama orang lain. Sila pertama menekankan pentingnya menghormati dan menghargai keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia.
Oleh karena itu, menghormati orang yang sedang berpuasa adalah bagian dari menghormati keyakinan mereka yang sejalan dengan prinsip sila yang pertama. Secara lebih luas, etika juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan saling menghargai antara sesama yang merupakan dasar dari hidup bermasyarakat dalam keharmonisan. Menghormati orang yang sedang berpuasa menunjukkan toleransi dan penghargaan terhadap kepercayaan dan praktek agama mereka, serta membantu menciptakan lingkungan sosial yang saling menghormati dan harmonis. Ada beberapa poin yang menggambarkan kenapa tindakan tadi dianggap sebagai pelanggaran etika. Yang pertama itu ada kurangnya rasa empati dan pengertian. Makan dan minum di depan orang yang sedang berpuasa tanpa mempertimbangkan perasaan dari mereka itu menunjukkan kurangnya empati. Empati ini adalah kemampuan kita untuk mengerti perasaan orang lain. Dan kedua itu tidak menghormati ibadah orang lain. Nah, puasa ini adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting. Makan minum di depan orang yang sedang menjalankan ibadah puasa itu bisa dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap praktik ibadah tersebut. Nah, yang ketiga itu mengganggu konsentrasi dan ketenangan dari orang yang sedang menjalankan puasa tersebut. Seringkali orang yang berpuasa itu menghadapi tantangan baik itu fisik dan mental. Melihat orang lain makan dan minum di depan dia itu bisa menjadi godaan yang mengganggu konsentrasi dan ketenangan mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Yang keempat itu ada nilai-nilai kemanusiaan dan kesopanan. Secara umum tindakan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesopanan yang mengharuskan kita untuk menghormati perasaan dan keadaan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sila pertama pun, tindakan ini mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai keberagaman dan keyakinan orang lain. Oleh karena itu, sebagai sesama muslim, penting untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian terhadap orang yang sedang berpuasa dan menghindari makan dan minum di depan mereka, atau setidaknya melakukannya dengan cara yang tidak mencolok atau tidak mengganggu, seperti bertanya dulu gitu kan, apakah kalau aku makan di sini mengganggu nggak gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa, itu kita harus lebih cerdas dalam menanggapi dan situasi yang sedang kita hadapi, kan? Apalagi kita sudah menjadi mahasiswa ini, ada teman kita ini kan, kita sudah belajar pendidikan kewarganegaraan dan juga pendidikan Pancasila, di mana kita itu belajar dari Pancasila. Di sini sila mengaitkannya dengan Pancasila yang pertama yang bunyinya itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana di sini kita harus mencerminkan sifat dari tindakan tadi itu mencerminkan kurangnya penghargaan dan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan, keyakinan orang lain kurang. Jadi kita sebagai mahasiswa seharusnya kita lebih cerdas dalam menanggapi lingkungan kita. Itu meskipun teman atau tidak teman, itu kita harus perasa gitu kan, ada rasa empati kita, mengerti perasaan orang lain. Bagaimana orang itu kalau biasanya orang tuh puasa terus kita makan minum depannya, itu kayak kita merasa tidak enak gitu kan. Ya, sekian etika beragama pelanggaran etika beragama. Saya Jazilatur Rahmah.
Mohon undur diri. Jika ada kekurangan dalam penyampaian dan ada kesalahan kata, mohon maaf karena tidak ada yang sempurna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.